Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah dan taufiknya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mana semoga itu menjadi bukti bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah yang terlepas dari kemunafikan. Karena sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis, untuk ngaji, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Dan yang demikian itu insyaallah adalah merupakan pertanda Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan untuk kita. Ya, karena dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan dunia maupun akhirat, maka Allah akan pahamkan orang tersebut tentang ajaran syariat Islam. Dan kita akan paham dengan belajar. Karena al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan belajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita masih mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi, Yahya bin Syarab An-Nawawi atau Abu Zakaria. Masih dalam hadis yang ke-19, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pada sebelumnya udah kita bahas apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Dan kita masuk ke perkataan beliau, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan Anda. Apa makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha tajidhu tujahaka wa fi riwayatin amamaka. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah maka Anda akan mendapati Allah berada di hadapan Anda. Maknanya adalah anna man hafidha hududallahi wa ra'a huquqahu wajadallahu ma'ahu fi kulli ahwalihi. Barang siapa yang menjaga hududallah, batasan-batasan Allah, artinya senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah kepada kita, jamaah? Hak Allah kepada kita adalah an ta'budahu wa la tusyrika bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Itu hak Allah. Artinya semua ibadah kita tunaikan lillahi ta'ala. Maka ini termasuk menjaga hak-hak Allah. Nah, barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, perintah Allah senantiasa dilakukan semampunya, larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan secara mutlak, hak-hak Allah ditunaikan, wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwalihi. Dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya di semua keadaan, di semua kondisi. Ya. Yansuruhu wa yahfazuhu. Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allah senantiasa bersama mereka, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang ihsan. Ihsan itu apa? Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Kalau dia enggak melihat Allah di hadapannya, maka dia yakin Allah senantiasa melihatnya, senantiasa mengawasinya. Inilah ihsan. Ya, makom tertinggi ya setelah iman. Karena pertama itu Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Dan ihsan itu adalah makom yang tertinggi. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita. Kalau enggak kita lihat Allah, maka iman kita meyakini Allah senantiasa melihat kita. Sehingga kita memperbagus ibadah kita. Ya, semakin kuat ibadahnya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam ya Qatadah ibnu Du'amah rahimahullahu taala pernah mengatakan, man yattaqillaha yakun ma'ahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa bersamanya. Ya, wa man yakunillahu ma'ahu, barang siapa yang Allah bersamanya, fa ma'ahu al-fi'atul lati la tuglab, maka orang ini bersamanya ada malaikat-malaikat yang tidak terkalahkan, yang menjaganya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, maka di sana ada malaikat-malaikat yang Allah utus untuk menjaga kita. La tuglab, malaikat ini tidak akan dikalahkan. Ya. Wal harisul ladzi la yanam, ada penjaga yang menjaga kita, yang mana penjaga ini tidak tertidur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Wal hadi alladzi la yadil, dan pemberi petunjuk yang tidak akan pernah tersesat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Anda akan mendapati Allah di hadapan Anda. Maksudnya adalah tadi jaga batasan-batasan Allah. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itulah hakikat takwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersama kita. Makanya para salaf itu sering sekali saling menasihati satu sama lain. Mereka mengatakan, fa in kana Allahu ma'aka faman takhafu. Kalau kalian tahu, kalian yakin Allah bersama kalian, maka siapa yang kalian takuti? Enggak ada yang perlu ditakuti. Tapi wa in kana 'alaika, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersama kalian, karena kalian adalah orang-orang yang gemar melakukan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, faman tarju, lantas siapa yang kalian harapkan? Nah, ini nasihat para salaf. Jadi mereka saling mewasiatkan satu sama lain. In kanallahu ma'aka, jika Allah bersamamu, faman tahab, siapa yang harus kamu takuti? Karena Allah menjagamu dan Allah itu tidak terkalahkan. Tapi wa in kana 'alaika, kalau Allah Subhanahu wa taala memusuhimu, berpaling darimu karena kemaksiatanmu, faman tarju, siapa yang kamu harapkan? Enggak ada yang bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga Anda. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian, ya ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan hambanya itu ada dua macam. Ada ma'iyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya dalam artian Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Allah akan menjaga hamba tersebut. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la takhafa innani ma'akuma. Jangan kalian berdua khawatir, jangan kalian berdua takut, karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, mendengar dan melihat kalian. Artinya Allah akan menjaganya, Allah akan memberikan pertolongannya sehingga tidak perlu khawatir, ya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini ma'iyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Artinya Allah akan menjaganya, Allah akan menolongnya, Allah tidak akan menelantarkannya. Begitupun Nabi SAW ketika hijrah ya ke kota Madinah,
Waktu itu beliau dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Beliau hijrah bersama Abu Bakar. Kemudian sembunyi di Gua Hira. Ketika berada di Gua Hira, di mulut gua itu para pengejar udah kelihatan. Ya, Abu Bakar ketakutan. Ya, ketakutan kalau sampai ketangkap ini berbahaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma dhannuka bitsnaini salisuhumallahu." Kamu jangan sangka kita cuma berdua. Ingat yang ketiganya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya apa kebersamaan Allah di sini? Maksudnya adalah Allah bersama kita dalam artian Allah menjaga kita. Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Karena kita adalah hamba-hamba yang menjaga perintah Allah, meninggalkan larangannya. Hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kalau kita nemukan ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan Allah bersama orang-orang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang bersabar, itu maksudnya adalah ma'iyatul khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus, yang artinya Allah akan berikan pertolongan, Allah akan jaga, Allah akan lindungi, Allah akan berikan petunjuk dan solusi kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Kemudian ada ma'iyatul amah, ma'iyah yang sifatnya umum. Ma'iyah yang sifatnya umum ini itu ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hambanya, dengan seluruh makhluknya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, muraqabah, senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Ya, dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uha, wala khamsatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum." Tidak ada ya 3 orang yang berbisik-bisik itu kecuali Allah yang keempat, dan tidak ada 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Dalam artian Allah mengawasi mereka. Allah senantiasa mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu apa yang dikhianati oleh mata-mata ini dan apa yang disembunyikan dalam hati, itu Allah Maha tahu. Enggak ada yang luput. Nah, ini maksud dari kebersamaan Allah secara umum, artinya Allah senantiasa mengawasi kita. Ya, Allah senantiasa melihat kita. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita perbuat, tentang apa yang kita ucapkan. Ya. Dan sifat muraqabah ini jamaah sekalian harus kita tanamkan. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua tindak tanduk kita, semua gerak-gerik kita, itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalul iman," seutama-utama iman, kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'lama," Anda mengetahui, "annallaha ma'aka aina ma kunta." Allah senantiasa bersamamu dimanapun Anda berada. Jadi iman yang paling utama itu kata Nabi adalah kita menanamkan muraqabah, sifat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, sehingga betul-betul kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua gerak-gerik kita. Kalau bermaksiat takut kepada Allah karena Allah mengawasi kita. Kalau beribadah maka kita perbagus ibadah kita. Kita jalankan dengan sesempurnanya. Kita jalankan dengan penuh keikhlasan karena Allah mengawasi kita. Inilah faedah meletakkan muraqabah dalam hati kita, yaitu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Ya. Ini makna dari ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka Anda akan mendapati Allah berada di hadapan Anda. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya di bawahnya, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fis siddah. Ya, kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika Anda lapang, maka Allah akan mengenali Anda ketika Anda kesulitan. Jadi tadi
jagalah Allah maka Anda mendapati Allah di hadapan Anda. Dalam riwayat yang lain, kenalilah Allah ketika Anda dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenali Anda dalam keadaan sulit. Ya, dalam keadaan sulit. Apa maknanya? Maknanya kata Ibnu Rajab di sini Al-Hambali rahimahullahu taala, annal 'abda idza taqallaha wa hafidha hududah wa ra'a huquqah fi hali rahaihi faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian tadi menjalankan perintah Allah semampunya dan meninggalkan larangannya secara mutlak, ya, menjaga hak-hak Allah ketika dia dalam keadaan lapang, ketika dia dalam keadaan bahagia, faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah, maka dia telah mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cara kita memperkenalkan diri kita agar dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ketaatan, jamaah sekalian. Jadi kalau kita semakin taat kepada Allah, maka Allah semakin kenal kepada kita. Ya. Jangan kita seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman dulu, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan itu hanya ketika mereka dalam kesulitan. Ya. Kalau mereka udah dalam keadaan lapang, mereka berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika berlayar, ya, ketika berlayar di tengah samudera, di tengah lautan, kemudian ada ombak, ya, kemudian ada ombak atau badai, mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah, beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi ketika mereka sampai daratan, mereka lagi melakukan kesyirikan kepada Allah. Artinya orang-orang ini hanya ingat kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Kalau lapang, maka mereka lupa kepada Allah, mereka berbuat syirik kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membinasakan mereka ketika mereka di daratan dalam keadaan lapang tadi. Ya, jangan seperti orang-orang musyrik. Oleh karena itu orang-orang beriman itu hendaklah senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh totalitas ketika mereka dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Dan ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, maka artinya kita semakin memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shara bainahu wa baina rabbih ma'rifatun khassah, hingga antara dirinya dengan Allah itu ada ma'rifatun khassah. Artinya Allah kenal secara khusus. Ini hamba-hambanya yang betul-betul taat. Ketika lapang itu Allah kenal secara khusus. Kalau Allah kenal secara khusus, maka arafahu rabbuh fi syiddah. Allah pun akan mengenalnya ketika dia dalam keadaan kesulitan. Artinya Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan solusi untuk setiap permasalahannya karena Allah kenal ini hambanya yang taat, rajin ibadah ketika dalam keadaan lapang. Ya, ini makna dari ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika Anda dalam keadaan lapang dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, maka Allah pun akan mengenal Anda ketika Anda dalam keadaan kesulitan. Jadi ma'rifah, ya, itu ada dua macam, ada ma'rifatul ammah. Ma'rifatullah itu ada dua macam. Kita mengenal Allah itu ada dua macam. Yaitu ma'rifatul ammah, yang pertama ma'rifat yang sifatnya umum. Artinya apa? Kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatul ammah. Kewajiban di antara kewajiban orang-orang beriman itu kan ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba itu harus kenal Allah. Ya, ini kewajiban orang-orang beriman. Seorang hamba itu harus kenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kenal secara umum dalam artian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan wujud Allah, iman dengan rububiyah Allah, iman dengan uluhiyah Allah, iman dengan asma wa sifat Allah. Ini mengenal Allah secara umum. Ya, mengenal Allah secara umum, dan itu kewajiban setiap hamba. Tapi ada nanti ma'rifatullah al-khassah. Ya, mengenal Allah secara khusus. Itu bagaimana? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala secara khusus itu dalam artian hati kita itu senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas.
Ya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tindak tanduk gerak-gerik kita itu lillahi taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ma'rifatul khassah, ini bentuk mengenal Allah secara khusus. Artinya ketika kita beramal, ketika kita bermaksiat, kita malu karena Allah kenal kita. Ya, ketika kita melakukan ketaatan, maka kita berharap Allah menerima ketaatan tersebut karena kita kenal Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ya, makanya para ulama itu mengatakan uhibbu an la amuta hatta a'rifa maulaya. Aku lebih suka tidak mati sampai aku tahu Allah Subhanahu wa taala, sampai aku kenal Allah. Bukan kenal dalam artian beriman, ya. Tapi maksudnya apa? Walaisa ma'rifatuhu al-iqrar bihi. Ma'rifatullah itu bukan yang saya maksud adalah mengimani Allah, karena itu memang kewajiban iman kepada Allah. Tapi yang saya maksud dengan ma'rifatullah itu adalah pengetahuan yang membuat saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bermaksiat. Itu makna ma'rifatullah yang sifatnya khusus. Artinya kita ketika bermaksiat malu kepada Allah. Ya, kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin ibadahnya. Ini makna ma'rifatullah al-khassah. Kalau hanya sekedar iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, tapi maksiat jalan, itu mah kewajiban semua mukmin. Dan itu namanya ma'rifatul ammah, mengenal Allah secara umum. Dan kita harus menjadi orang-orang yang mengenal Allah secara khusus. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis ini, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fit syiddah. Kenali Allah secara khusus, maka Allah pun mengenali Anda ketika Anda kesulitan. Dengan cara beribadah, perbanyak ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Ya. Ini makna ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fit syiddah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza sa'alta fas'alillaha wa iza sta'anta fasta'in billah." Kalau Anda meminta, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mencari pertolongan, maka carilah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Potongan hadis ini itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, ini semakna dengan ayat yang sering kita baca dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini hak Allah kepada kita. Ya, hak Allah kepada kita. Makanya dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qasamtus shalah baini wa baina abdi qismain. Saya membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Maksudnya surat Al-Fatihah. Di antara nama lain surat Al-Fatihah itu as-sholah. Ya, karena sering dibaca di waktu sholat. Ya, rukun sholat membaca Al-Fatihah. Maka nama lain dari Al-Fatihah as-sholah. Saya membagi surat Al-Fatihah antara saya dan hambaku menjadi dua bagian. Pertama, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim asna alayya abdi, hambaku mengulang pujian kepadaku, kata Allah. Maliki yaumiddin majadani abdi, hambaku memujiku karena keagunganku, karena kekuasaanku, karena kekuatanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa hadza baini wa baina abdi. Ini hak antara aku dan hambaku, yaitu hak Allah kepada hamba, beribadah hanya kepadanya, meminta pertolongan hanya kepadanya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, hak Allah kepada kita adalah hanya beribadah kepadanya. Ya, ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau minta kepada Allah, kalau mencari pertolongan, carilah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan iza sa'alta fas'alillah itu doa. Ya, kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ibadah. Kalau ibadah maka enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Dan asal dari doa itu pasti dikabulkan, jamaah sekalian. Doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dikabulkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman, ud'uuni astajib lakum.
berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tapi orang-orang yang sombong, enggak mau berdoa kepada Allah karena merasa enggak butuh terhadap Allah, disebabkan dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan hartanya, hingga enggak pernah berdoa kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah masukkan dia dalam neraka dalam keadaan hina dan dina. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah pasti kabulkan. Ya. Wa iza sa'alaka anni, wa iza sa'alaka abdi, ya katanya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, maka sesungguhnya inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya asal dari doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, inna rabbakum hayyun karim. Rabb yang kalian ibadahi, Rabb yang kalian berdoa kepadanya, hayyun karim, maha pemalu, maha pemurah. Yastahyi min abdihi, Allah malu dari hamba-hambanya. Idza rafa'a yadayhi, apabila hamba ini telah mengangkat kedua tangannya, memohon, berdoa, bersimpuh, ayyaruddahu masifra, Allah kembalikan dia dalam keadaan tangan kosong. Artinya Allah enggak kabulkan doanya, Allah malu. Allah malu. Pasti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Makanya doa itu ibadah peruntukan untuk Allah semata. Apa yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sadar jamaah sekalian, meskipun asal dari doa itu pasti dikabulkan, ternyata di sana ada penghalang-penghalangnya yang membuat doa kita tidak sampai dikabulkan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya pernah kita kaji, yaitu ketika Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, artinya kalau ada di antara kita yang memiliki harta yang diperoleh secara haram, entah itu riba, judi, mencuri, menipu, suap, dan yang semacamnya secara haram, kemudian disedekahkan, kemudian diinfakkan, Allah tidak akan terima. Ya, kenapa? Karena Allah maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja, yang diperoleh secara halal, yang diperoleh secara benar. Ya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah kepada para rasul? Ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibati wa'malus salihan. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari yang halal, dan beramal solehlah kalian. Kemudian Allah perintahkan kepada kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Karena harta haram itu penghalang terbesar dari dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis selanjutnya Nabi mengatakan, ya, ada seorang laki-laki yang berpergian jauh, ya, as'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama, penampilannya acak-acakan, kemudian mengangkat kedua tangannya merengek menunjukkan rasa butuhnya di hadapan Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Ya, berdoa menunjukkan rasa butuhnya. Dia telah melakukan segala upaya yang menyebabkan doa dikabulkan, mulai dari safar. Safar itu salah satu sebab dikabulkan doa. Jadi kalau sedang safar atau musafir, maka perbanyak doa. Karena di antara tempat dikabulkan doa itu adalah ketika safar. Orang ini safar. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangannya. Jadi kalau berdoa itu angkat kedua tangan, karena itu adab dalam berdoa. Ya, semakin kita mengangkat tangan semakin besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menunjukkan rasa butuhnya, merengek. Jadi kalau berdoa itu merengek, tunjukkan rasa butuh kita, tunjukkan rasa fakir kita di hadapan Allah. Ya. Allah itu senang kalau kita merasa butuh kepada Allah. Berbeda sama makhluk jamaah sekalian. Semakin kita merasa butuh kepada orang lain, terkadang orang lain itu semakin merasa risih kepada kita. Ya. Merasa memandang kita hina. Ini orang
minta-minta terus. Nah, itu kalau kita minta-minta sama makhluk. Tapi kalau kita minta kepada Allah, menunjukkan rasa butuh kepada Allah, maka Allah senang dan semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Jadi tunjukkan rasa butuh kita, merengek di hadapan Allah ketika berdoa. Sebagaimana orang ini mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, menunjukkan rasa butuhnya. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, makanan yang dimakan diperoleh dengan cara yang haram. Wa masyrabuhu haramun, minuman yang diminum diperoleh dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dipakai diperoleh dengan cara yang haram. Wa ghudhiya biharamin, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya semua diperoleh dengan cara yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah, kata Nabi. Meskipun asal dari doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus ingat harta haram yang kita miliki, harta haram yang kita peroleh itu adalah faktor terbesar dari tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iza sa'alta fas'alillah. Kalau berdoa, berdoa kepada Allah, karena Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Ya. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis, liyas'al ahadukum rabbah hajatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya hajat apapun itu dalam urusan dunia maupun akhirat, pertama kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yas'alahu syi'ana alih idzan qata'a. Bahkan kalau tali sendalnya putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala gantinya. Itu kata Nabi. Jadi hendaklah kalian itu kalau meminta, minta kepada Allah. Bahkan seandainya tali sendalnya putus, ya, minta gantinya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Menunjukkan hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita memiliki hajat itu adalah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti Allah akan menggerakkan orang-orang, ya, untuk menolong kita. Ya. Jadi antum punya hajat sama fulan, minta dulu sama Allah biar Allah yang gerakkan hatinya. Ya, nanti sehingga dia akan tergerak untuk memberikan bantuannya kepada kita. Jadi apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna iza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Ya, kalau meminta pertolongan, minta pertolongan pertama kali sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah enggak mau menolong kita, meskipun orang lain mau menolong kita, orang itu tidak akan tergerak sama sekali. Orang itu enggak akan bisa sama sekali. Ya, karena semuanya itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya perbuatan-perbuatan, ya, punya pekerjaan itu diawali dengan bismillah, ya. Kalau ada pekerjaan penting itu diawali dengan bismillah. Apa maknanya? Karena ba dalam bismillah itu ba isti'anah, kata para ulama. Ba isti'anah artinya apa? Kita meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa menuntaskannya. Ya. Karena kita nggak akan pernah bisa menuntaskan apapun tanpa pertolongan, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minta pertolongan kepada Allah dalam hal-hal yang kita lakukan. Ya. Ini makna izasta'anta fasta'in billah. Kalau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa'lam annal ummata, ya, Nabi mengatakan ketahuilah sesungguhnya umat ini law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya, seandainya mereka berkumpul bahu membahu, tolong menolong untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali sebatas apa yang Allah telah takdirkan. Nah, ini perhatikan jamaah sekalian, penting ini. Jadi setiap yang kita dapati, setiap yang kita rasakan, baik itu nikmat ataupun musibah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang telah Allah tetapkan. Dan kita tidak akan mendapatkan hal yang tidak Allah takdirkan untuk kita. Ya.
Entah itu kenikmatan, itu manfaat. Kalau Allah tidak mentakdirkannya, kita tidak akan mendapatkannya. Kita tidak akan merasakannya. Makanya Nabi mengatakan, seandainya umat ini, ya, manusia seluruhnya bahu membahu, tolong menolong untuk memberikan manfaat sama antum, kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat itu kecuali kalau Allah udah takdirkan kita mendapatkannya. Nah, jadi ini penting. Ya, kita harus beriman sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapati, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya ada orang-orang yang merasa ya itu bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu adalah karena usahanya. Ya, enggak ada campur tangan Allah di situ katanya. Ini berkat usaha saya. Ya, ini berkat keringat saya katanya. Padahal yang benar, walaupun itu usaha Anda, walaupun itu keringat Anda, tapi itu juga telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada takdir jamaah. Ya, karena kalau kita tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Ya, dalam hadis ya disebutkan ya, walau anfaqu mithla Uhudin zahaba, kata Nabi, seandainya mereka berimpak seperti gunung Uhud emas. Jadi antum berimpak emas sebesar gunung Uhud, yang pernah pergi haji umrah pernah lihat gunung Uhud ya. Itu kalau antum berimpak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya hatta tu'mina bil qadar, hingga Anda beriman dengan takdir. Jadi kalau orang enggak beriman dengan takdir, itu ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, dia sedekah emas sebesar gunung Uhud, enggak diterima Allah sampai dia beriman dengan takdir. Nah, jadi apapun yang kita dapati, apapun yang kita peroleh dari kebaikan, dari manfaat, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita imani. Ya, wajib kita imani. Kemudian wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya mereka umat manusia berkumpul bahu membahu, tolong menolong untuk memudaratkan Anda, untuk menyakiti Anda, mereka tidak akan bisa menyakiti Anda kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan. Jadi musibah yang menimpa kita itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jamaah sekalian. Ya, kita kalau beriman dengan takdir itu kita tenang. Kita tenang, ya. Alhamdulillah kita dapat nikmat. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah, tenang juga, ini udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu enggak ada yang buruk. Ya, ada, walaupun kita kan beriman dengan takdir yang baik dan buruk, gitu kan. Nah, buruk itu ketika disandarkan kepada hamba, tapi ketika disandarkan kepada Allah nggak ada yang buruk. Ya, sakit contohnya. Kalau kita sakit takdir nggak? Itu takdir Allah. Nah, sakit itu bagi kita buruk. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah itu bukan hal yang buruk. Kenapa? Karena ketika Allah menguji kita dengan sakit, itu tujuan Allah apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Baik, gitu kan? Ya. Ketika kita terkena musibah, mungkin buruk bagi kita, tapi itu enggak buruk bagi Allah. Kenapa? Karena dengan musibah itu Allah ingin menguji keimanan kita. Allah ingin menguji kesabaran kita. Jadi enggak ada yang buruk kalau disandarkan kepada Allah. Buruk itu ketika disandarkan kepada hamba. Ya, hamba. Makanya jamaah sekalian, Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Saya heran dengan perkara orang-orang beriman itu. Heran saya dengan perkara orang-orang beriman, kata Nabi. Ya. Kenapa? In asabathu syarra syakara fakana khairan lah. Kalau ditimpa kenikmatan, kalau dapat nikmat, kalau dapat kebahagiaan, syakara, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Syukur itu baik baginya. Nah, ini kalau dapat kebahagiaan, nikmat, itu bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur, kenikmatan dan syukur itu menjadi hal yang baik bagi kita. Tapi kalau sebaliknya dapat nikmat nggak bersyukur, marah kufur nikmat, itu jadi buruk. Itu jadi buruk. Makanya disebutkan wa iz ta'azzana rabbukum
Tatkala Rabb kalian menyeru, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku tambahkan nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, lupa sama Allah yang memberikan nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat menyakitkan, sangat pedih. Ya, jadi orang beriman kalau dapat nikmat bersyukur, nikmat itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau ditimpa musibah, hal yang menyakitkan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka sabar dan musibah itu menjadi hal yang baik bagi dirinya. Ya, hal yang baik bagi dirinya. Kenapa? Karena dengan musibah Allah mengampuni dosanya, Allah gugurkan dosanya. Dengan musibah Allah angkat derajatnya. Jadi musibah yang menimpa kita itu fungsinya banyak ya mas sekalian. Pertama itu adalah untuk menggugurkan dosa kita. Sakit apapun jenis musibahnya, itu tujuannya yang pertama adalah untuk menggugurkan dosa kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah jika kita bersabar. Makanya tadi, jika ditimpa hal yang buruk, dia bersabar, maka itu baik baginya. Karena Allah gugurkan dosanya, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau dia enggak sabar, gerutu gitu kan, mengeluh, maka itu buruk baginya. Ya, dalam hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama sebuah kaum, Allah uji kaum tersebut. Fa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan ujian Allah, kalau dia ridha dengan musibah Allah, maka Allah pun ridha dengannya. Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan, Allah muliakan dia. Wa in syahita, tapi kalau dia murka, dia marah, ya marah, mengeluh atas musibah yang menimpanya, falahus sukhtu, maka baginya murka Allah juga. Murka Allah juga. Oleh karena itu jemaah sekalian, sikap kita ketika berhadapan dengan musibah, ya, itu yang pertama adalah bersabar. Ini sikap yang pertama adalah bersabar. Dan ingat, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali musibah menimpa. Ya, menimpa. Dan bukan termasuk sabar ketika dia dapat musibah, mengeluh ke sana sini, kemudian gak dapat solusi baru bilang, ya udah sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu ketika pertama kali musibah menimpa, dia langsung bersabar, tidak mengeluh. Itu sabar. Itu sabar. Karena Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali musibah turun, bukan setelah mengeluh sana sini kemudian gak ada solusi baru bilang ya udah sabar. Bukan, ini bukan sabar yang sebenarnya. Ya, jadi sikap yang pertama ketika kita mendapat musibah adalah bersabar. Karena dengan sabar Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memuliakan kita, dan Allah akan memberikan solusi untuk kita. Kemudian sikap yang kedua, lebih tinggi dari sabar, itu bersyukur. Kalau ditimpa musibah bersyukur. Ini lebih tinggi dari sabar derajatnya. Dan ini yang sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendapatkan yang baik, maka dia mengatakan alhamdulillah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa musibah, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau ditimpa nikmat, diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur ketika dapat musibah. Dan ini jarang ada orang yang seperti ini. Maka kita berusaha. Kalau nggak bisa bersyukur, minimal bersabar, tidak mengeluh. Sabar itu dalam artian tidak mengeluh, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran. Tidak mengucapkan ucapan yang menafikan kesabaran. Kayak misalnya kayak wanita itu sering meratapi keluarganya yang meninggal, ya. Niyahah namanya dalam fikih Islam, itu niyahah. Itu haram hukumnya. Ya, kalau dia ada orang meninggal, dia nangis, pukul tempeleng pipinya gitu kan. Misalnya rambutnya dijambak, ya. Itu menunjukkan ketidaksabaran. Itu nggak boleh, niyahah seperti ini nggak boleh. Atau ucapan-ucapan gerutu, merasa apalah istilahnya, merasa cuman dia doang yang dikasih
beban seperti itu gitu. Nah, ini menafikan kesabaran, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi namanya sabar itu habsun nafsi, menahan diri, itu namanya sabar. Menahan diri jangan sampai melakukan perbuatan yang membuat Allah marah ketika dapat musibah. Menahan diri jangan sampai mengucapkan ucapan yang membuat Allah murka ketika dapat musibah. Itulah sabar. Ya, itulah sabar. Kemudian yang kedua bersyukur. Dan yang lebih tinggi dari bersyukur itu redo. Redo diberi musibah. Ini lebih tinggi derajatnya. Jadi kita di mana, maka kita bisa menilai diri kita sendiri ketika dapat musibah. Apakah termasuk orang yang pertama bersabar, atau orang yang kedua bersyukur, atau orang yang ketiga ridho. Ya, kita bisa tentukan. Ya. Atau enggak termasuk tiga-tiganya, maka itulah orang yang tidak beruntung. Ya. Kenapa? Karena ketika dapat musibah dia enggak bersabar tapi malah marah, gerutu. Nah, ini menjadi buruk. Ya, menjadi buruk. Ini. Baik. Jadi ingat ikhwan, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, ya, semua yang menimpa kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari wa'lam annal ummata dan seterusnya tadi. Setiap hal yang menimpa kita, baik kenikmatan atau musibah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita imani takdir Allah dengan baik, kemudian kita ketahui hikmahnya, maka kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tidak akan pernah merasa kesulitan. Ya, hati kita lapang. Karena tadi Nabi mengatakan orang mukmin itu semua perkaranya baik. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, itu baik. Kalau dapat musibah dia bersabar, itu baik baginya. Ini sikap ketika kita mendapatkan musibah. Dan yang kedua, kita harus ingat, tidak ada keburukan yang bisa menimpa kita kecuali kalau itu telah Allah takdirkan. Dan tidak ada kebaikan yang dapat kita rasakan kecuali kalau itu Allah telah takdirkan. Ya. Makanya di dalam ayat dalam surat Al-Isra itu Allah mengatakan, ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan dunia, kata Allah, maka kami berikan dunia tersebut. Ya. Tapi bagi siapa? Bagi yang kami kehendaki, bagi orang yang kami takdirkan mendapatkan dunia. Ya. Dan sebatas yang kami takdirkan. Makanya orang-orang yang harinya habis untuk mencari dunia, lupa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, itu diberikan dunia. Tapi bagi orang yang Allah takdirkan dapat dunia, kemudian sebatas apa yang Allah kehendaki, sebatas yang Allah yang takdirkan. Dalam artian jamaah sekalian, kalau kita keluar subuh, pulang malam, habis waktunya untuk cari dunia, kalau Allah nggak takdirkan kita nggak dapat. Dan kalau Allah takdirkan kita dapat dunia ini, cuman misalnya 20.000 dalam sehari, itu dapatnya cuman 20.000, nggak lebih. Tapi urusannya di akhirat bagaimana? Allah jadikan neraka jahanam tempat kembalinya. Karena dia habisnya waktunya untuk cari dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita seperti itu. Jadi kita harus ingat, ya, semuanya itu telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rizki, termasuk penyakit. Ya, termasuk penyakit. Ya. Sakit yang menimpa kita itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak takdirkan kita sakit, enggak sakit kita. Enggak sakit. Ya. Enggak sakit. Meskipun kita diperintahkan untuk ikhtiar, itu mengambil sebab, menjaga diri, menjaga kesehatan. Nah, itu penting juga. Tapi kita juga harus ingat, ya, bahwasannya kalau kita ditimpa itu juga karena takdir Allah. Sehat juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus mengambil sebab, faktor-faktor yang dapat melindungi kita dari penyakit. Dan faktor terbesar yang dapat melindungi kita dari hal-hal buruk, takdir buruk yang terkait dengan sebab, itu adalah doa. Faktor terbesar yang kita lupakan. Ya.
Makanya Nabi mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk yang terkait dengan sebab kecuali doa. Doa. Kadang kita melakukan sebab-sebab yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya fisik gitu kan. Makan yang sehat, olahraga rajin gitu kan. Olahraga rajin tapi maksiat jalan. Doa nggak pernah lupa sama Allah, itu bisa saja sakit karena Allah ingin menghapus dosanya. Ya. Menghapus dosanya. Makanya para ulama itu mengatakan ya, penyakit yang menimpa kita itu juga karena dosa kita. Karena dosa kita. Dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Ya, tidak ada musibah yang menimpa kalian di muka bumi ini kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga disebutkan itu bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa mereka. Jadi musibah yang menimpa mereka itu adalah karena dosa-dosa mereka. Ya, termasuk kesulitan dalam mencari nafkah, kesulitan memperoleh rezeki itu juga karena dosa kita. Ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan innallaha la yamna'u minal abdi rizqah. Sesungguhnya Allah akan menahan dari seorang hamba rezekinya bidzanbin yusibuh, karena dosa yang dia lakukan, kata Nabi. Jadi dosa yang kita lakukan juga menjadi sebab, ya, sebab faktor yang dapat menghalangi rezeki kita, yang dapat menyulitkan kita. Makanya faktor terbesar yang dapat menghilangkan semua itu adalah doa, menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di situ jaffatis suhub, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Ya. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhub. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Maksudnya apa di sini? Huwa kinayatun an taqaddumi kitabatil maqadiri kulliha. Jadi ini adalah merupakan kinayah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, tentang takdir-takdir itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menimpa hamba itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya, kalau udah dicatat maka tidak akan berubah. Tidak akan berubah, ya. Karena jaffa, telah kering. Ya, tinta telah kering, pena telah diangkat. Ya. Artinya catatan takdir itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Kalau udah dicatat maka tidak akan berubah. Nah, makanya imani apa yang menimpa kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, buruk ataupun baik, gitu kan. Nah, sekarang tinggal menata sikap. Kalau udah tahu itu takdir Allah, bagaimana kita menata sikap. Kalau itu nikmat takdir Allah, maka caranya apa? Syukuri, gitu kan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur itu bagaimana? Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah di lisan. Tapi syukur itu harus dengan lisan, harus dengan hati, harus dengan anggota badan. Ya, bagaimana dengan lisan? Kita ucapkan alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hati bagaimana? Kita yakini itu adalah karunia Allah. Ya. Kadang orang itu enggak meyakini itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia Allah, itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Kayak tadi, dia merasa itu adalah hasil keringatnya. Dia merasa itu adalah karena perjuangannya, karena kerja kerasnya. Nah, enggak yakin itu dari Allah, ini enggak boleh. Makanya bersyukur itu juga harus dengan hati. Dalam artian kita imani itu nikmat dari Allah. Kita imani itu karunia Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kemudian yang ketiga dengan anggota badan kita, yaitu kita jadikan nikmat Allah itu sebagai penopang untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bersyukur yang benar, jamaah sekalian. Ucapkan alhamdulillah dengan lisan, imani itu karunia Allah, kemudian nikmat itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bersyukur yang benar. Kemudian kalau ditimpa musibah, itu takdir Allah. Sekarang tinggal menata sikap. Bagaimana sikap kita?
ketika mendapat musibah? Pertama bersabar, kalau bisa bersyukur, kalau bisa ridho. Nah ini ridho, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini hadis yang ke-19 ya, rufi'atil aqlam, ya, pena telah diangkat, jaffatis suhub, ya, lembaran-lembaran telah kering. Artinya ini kinayah tentang takdir telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk, ya, dan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Bahkan ikhwan, ya, siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk neraka itu juga telah dicatat. Ya, telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Apakah kita ini min ahlil jannah atau kita min ahlin nar, itu telah dicatat di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah. Tapi kita harus ingat, orang yang Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan, maka insya Allah dia min ahlil jannah. Tapi orang yang Allah mudahkan untuk melakukan kemaksiatan, ya, dan Allah jauhkan dia dari ketaatan, maka itu pertanda, ya, itu pertanda dia min ahlin nar. Wallahu alam. Karena Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk menjadi ahli jannah, maka dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Kalau dia diciptakan menjadi ahli nar, maka akan dimudahkan untuk melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bagaimana akhirnya, bagaimana kita tutup. Dan kita nggak tahu bagaimana kita menutup usia kita. Bagaimana, ya, benar nggak Iwan? Kita nggak tahu bagaimana kita menutup usia, dan kita nggak tahu kapan mati. Tapi kita harus ingat, kematian itu sesuatu yang pasti, ya, pasti. Jadi jangan khawatir sesuatu yang pasti, khawatirlah sesuatu yang belum pasti, yaitu bagaimana cara kita menutup usia, ya. Karena kita nggak tahu kapan mati, bagaimana kita menutup usia, perbanyak ketaatan, ya, supaya dengan harapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Karena tadi setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan, min ahlil jannah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan hingga akhirnya menutup usia dalam ketaatan. Tapi kalau orang diciptakan untuk menjadi ahli nar, Allah mudahkan untuk kekufuran, Allah mudahkan untuk kemaksiatan, sehingga dia menutup usia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi usahakan kita itu menjadi ahli ta'ah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk, ya, dengan harapan kita menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Wallahu alam. Ini mungkin tentang hadis yang ke-19 ini. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke hadis yang ke-20. Ya, hadis yang ke-20. Dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti yang Allah ciptakan akan mengalami kemudahan, juga ada juga manusia yang mengalami kesulitan. Namun bolehkah dari kita menyangka seorang yang terus-terusan mengalami kemudahan, yang seakan-akan dunia itu menjadi miliknya, bolehkah kita menyangka bahwa si bulan ini senang mulu gitu ya, senang terus gitu, nggak pernah susah. Iya. Atau pada seorang hamba yang dia mendapatkan kesianan, wah bulan ini dosanya mungkin banyak. Wah bulan ini dosanya dia kehidupannya selalu dan tidak beres, mendapatkan selalu kesianan bagi dirinya. Bolehkah kita seperti itu, Ustaz? Menyangka. Ya. Jadi ketika melihat orang sulit, susah, terus kita sangka, oh dosanya banyak kali, gitu ya. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwan, ketika kita melihat orang lain itu hidupnya senang terus, nggak pernah susah, terus jangan kita sangka dia ahli ketaatan, ya. Jadi gini,
urusan urusan taat dan maksiatnya seseorang itu kan hubungannya dengan Allah. Ya, dia banyak dosa itu hubungannya dengan Allah. Kita nggak bisa menilai orang. Saya ulangi, Ikhwan, kita tidak bisa menilai orang dia ini banyak dosa atau dia ahli taat. Ya, kenapa? Karena kita bisa menilai secara zahir saja apa yang kita lihat. Artinya kalau pulan kita lihat dia orang rajin ibadah, tapi kok susah terus gitu ya, maka kita katakan dia ahli ibadah. Kita menilai secara zahir. Adapun mungkin dia banyak dosa, itu jangan terka-terka. Itu lari suudzon, nanti larinya berprasangka buruk kepada orang lain. Karena dosa itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan yang kedua, kalau orang susah, sulit terus itu belum tentu banyak dosanya. Ada tujuan yang kedua, Allah memberikan ujian tadi untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajatnya. Artinya ini orang susah, sulit terus kemudian dia bersabar. Ya, dia bersabar nggak pernah mengeluh. Itu orang adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, pertama kalau kita dapat ujian itu tujuan pertama bisa jadi untuk menggugurkan dosa. Yang kedua, tujuannya adalah apa tadi? Hikmahnya untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah, untuk memuliakan kita. Belum tentu orang itu banyak dosanya, tapi susah terus. Ya, mungkin hikmahnya adalah Allah ingin mengangkat derajatnya di sisi Allah semakin tinggi. Sebaliknya orang yang senang terus belum tentu tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, di sisi Allah, dan belum tentu juga dia ahli taat, gitu kan? Ahli taat. Ya, kita nggak tahu di belakang bagaimana. Benar nggak? Kita nggak tahu di belakang bagaimana, dia mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kok senang terus? Itu tadi istidraj, kan antum udah tahu. Kalau antum menemukan orang senang dapat nikmat terus tapi maksiat, gitu kan? Maksiat, maka itu istidraj nikmat tersebut. Istidraj, ya. Tapi kalau secara zahir dia rajin ibadah, kemudian hidupnya senang nikmat, ya antum hukumi dia ahli ibadah, dia orang yang taat. Mungkin itu adalah salah satu karunia Allah karena ketaatannya, makanya nggak pernah susah, susah. Nah, kita hukumi seperti itu. Ya. Tapi kalau nemukan orang yang susah terus dan dia rajin ibadah, jangan bilang, oh dia mungkin banyak dosanya. Belum tentu. Allah uji dia dengan tujuan yang lain untuk mengangkat derajatnya, untuk memuliakannya, untuk menguji kesabarannya. Ya. Karena tadi innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama seseorang, Allah uji, gitu kan? Allah uji. Jadi ujian Allah itu tanda cinta. Bukti cintanya Allah kepada kita itu Allah uji. Allah tidak biarkan kita. Allah uji kita, Allah uji keimanan kita. Enggak ada nabi yang enggak diuji keimanannya. Enggak ada orang soleh yang enggak diuji keimanannya. Kita pun diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, apakah kalian menyangka, kata Allah, akan dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman, kemudian kalian tidak diuji? Enggak. Semakin Anda menyatakan keimanan, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pohon maka semakin kencang anginnya. Benar enggak? Nah, semakin tinggi iman seseorang maka semakin berat ujiannya. Jadi belum tentu, ya, belum tentu orang yang susah itu banyak dosa. Nah, jadi nggak boleh kita suudzon. Nah, kecuali kalau antum memang melihat dia secara zahir, dengan mata kepala kita lihat dia melakukan maksiat, banyak maksiatnya, banyak durhakanya, sholat ditinggalkan, puasa kagak pernah misalnya, ya, kemudian susah hidupnya, ya bisa jadi itu karena sebab dosanya. Tapi kalau sebaliknya tadi dia susah tapi rajin sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, taatnya dijaga sama Allah, jangan katakan mungkin banyak dosanya. Enggak, belum tentu. Ya, dia mungkin diuji untuk mengangkat derajatnya, untuk meninggikan ya kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jelas Pak ya? Kalau seandainya kesialan itu terjadi pada diri kita, musibah itu pada kita, bolehkah kita paling disebutkan alhamdulillah ala kulli hal gitu maksudnya? Perlukah kita mencari-cari misalnya kita harus mencari jelas, wah
ada dosa apa nih kita nih, cari-cari Ustaz nih, mau dosa apa ya gitu kan. Bolehkah, perlukah kita memuasabah seperti itu Ustaz? Baik. Baik. Itu boleh. Ya, itu termasuk bagian dari muhasabah, introspeksi diri. Ya. Jadi ketika kita melakukan terkena musibah ya, misalnya kayak tadi, kayak misalnya naik motor, ban motor pecah di tengah jalan gitu kan, itu qadarallahu wa masya'a fa'al, itu takdir Allah. Dan juga terus ini salah saya kayaknya melakukan dosa apa gitu kan, sehingga diuji oleh Allah seperti ini, seperti itu maksud antum, maka boleh, itu bagian dari muhasabah, introspeksi diri. Dan itu ditekankan, itu penting ikhwan, itu penting. Dan bukan hanya ketika hal yang sepele aja, ketika kita melihat ada perubahan dari sikap anak kita, perubahan dari sikap istri kita, yang dulunya anak itu kalau disuruh nurut gitu kan, kemudian kalau sekarang kok ngelawan terus kalau disuruh. Nah, itu berarti apa salah saya, dosa apa yang saya lakukan. Itu nggak masalah. Istri kita yang dulunya baik gitu kan, kok sekarang itu ngelawan gitu, dosa apa yang saya lakukan. Itu nggak apa-apa, karena memang di antara ya dampak dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di keluarga kita, ya, di keluarga kita, di kendaraan kita. Jadi para ulama itu mengatakan, mereka kalau mendapati ada perubahan di tunggangan mereka, unta mereka, kuda mereka, yang dulunya kalau dibawa itu nurut, kemudian kok sekarang melawan gitu misalnya, mereka mengatakan ini ada dosa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Dicari. Kemudian kalau ketemu misalnya, langsung bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para ulama, para salaf itu kalau melihat ada perubahan di istri mereka, anak-anak mereka, mereka mengatakan dosa apa yang saya lakukan? Ada kesalahan, dicari, ketemu, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu boleh, bagian dari muhasabah, hal yang semacam itu. Wallahu a'lam. Jadi dampak dosa itu jamaah sekalian itu bukan hanya kepada pribadi ya. Ya. Jadi kita akan merasakan ya dampak dosa kita itu juga di keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, pribadi kita. Ya. Kayak tadi kalau ada menemukan hal-hal yang sifatnya berubah dari anak istri, ya, yang dulunya mungkin hidupnya gampang nyari rezeki, kemudian sekarang kesulitan, terus mengatakan ini kayaknya ada dosa yang saya lakukan. Dicari-cari itu boleh, dari bagian dari muhasabah. Ya. Dan rusaknya dunia ini juga karena dosa manusia jemaah sekalian. Ya, zaharal fasadu fil barri wal barri. Ya, nampaknya kerusakan di lautan dan di muka bumi itu apa? Karena dosa-dosa manusia. Itu dampak dosa secara menyeluruh. Allah angkat keberkahan dari muka bumi ini juga karena dosa manusia. Tapi sebaliknya kalau mereka beriman, lau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau mereka beriman, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah turunkan berkah dari langit yang menimpa bumi ini. Tapi kalau udah semuanya ahli maksiat, kufur kepada Allah, Allah tarik berkahnya. Itu juga karena dosa manusia. Jadi dampak dosa itu bisa ke dunia, bisa ke lingkungan masyarakat, bisa ke pribadi, bisa ke keluarga. Satu orang yang berdosa dampaknya ke banyak orang. Makanya kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan tutup mata kalau melihat kemungkaran, karena dampaknya itu bukan hanya ke dia, bisa ke orang lain dari dampak dosa tadi. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Kalau enggak ada, alhamdulillah, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.